terlebih dahulu. Nama lengkap Haji Edi Ridwan Latif, tempat tanggal lahir Rumah Sakit Nambo 26 Juni, alamat Gang Bungsa nomor 61 Ciapus, Kecamatan Banjaran. Status marital beristri, pekerjaan guru, moto hidup bergerak itu ke depan. Riwayat pendidikan, beliau SD di Banjaran pada tahun 80, SMP Negeri Banjaran pada tahun 83, Seman Margahayu 1986, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 92, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati tahun 2009. Adapun riwayat organisasi beliau, pertama di Pemuda Persis, jabatan sebagai bidang kaderisasi sampai tahun 98. Yang kedua di Persis, jabatan sekretaris pimpinan daerah tahun 2009. Yang ketiga Ikatan Cendekiawan Muslim ISMI Ontak Kabupaten Bandung, itu wakil ketua tahun 2012. Kemudian sekarang beliau di MUI Kabupaten Bandung sebagai ketua bidang. Kemudian di Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bandung sebagai sekretaris. Kemudian di Badan SAR Nasional sebagai anggota. Kemudian di KMPI Kabupaten Bandung itu ketua bidang dari tahun 2006. Mungkin kalau ditulis semuanya tidak akan cukup ya. Ya, tidak banyak lebar lagi. Kita mulai saja pemaparan materi dari Al Ustaz. Waktu sudah tepat di YouTube. Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yatarahmanu ibadul mu'minun wa bi tawfiqihi yastazimul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kecerdasan itu bisa dilihat dari konsistensi waktu, dan apapun yang dikaji oleh setiap manusia kiranya buat sebab jadi pagi jadi pamang itu tahapan yang harus didiskusikan, karena memang mitra umat Islam itu adalah diskusi. Itu harus setiap saat dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, dan calon Bapak dan calon Ibu sekalian, panitia memberikan kepercayaan untuk membahas Islam sebagai dasar negara. Itu pembahasannya kalau kita mengkaji Muhammad Nasir sama dengan kita melihat gajah yang jauh, tapi gajah itu mampu menutup mata kita. Karena Nasir dia adalah seorang yang bersih, terutama di mata saya secara pribadi, sehingga pemikiran Nasir itu mampu menutup pemikiran orang yang punya komitmen seperti orang Persis seperti itu. Kenapa? Beliau manusia biasa, tapi beliau adalah orang yang bisa menyulap peradaban umat manusia. Tentu waktu yang seperempat jam, saya berusaha untuk seperempat jam ngomong dan diskusi kita 3 jam gitu. Ini ingin mencoba membongkar dari perspektif Pak Nasir
yang paling berat adalah membahas panasirnya, bukan tata pikirnya sebetulnya. Jadi tapi akan saya mencoba menginterpretasi bagaimana perspektif Panasir mengenai Islam sebagai dasar negara. Nah, sebelum saya menggambarkan pemikiran beliau, saya akan coba kita perhatikan dulu dari keterangan ini paling 5 menit itu kalau tidak. Brainstorming saja dulu. Menjadi bahwa pejuang politikus negarawan. Kemudian dalam menjelang akhir hidup beliau menjadi tokoh dunia internasional. Dalam perjuangan beliau kita saksikan sejak mulai zaman Belanda sebelum kemerdekaan beliau satu sah bersama-sama dengan Bung Karno dan Hatta sebagai perjalanan dan cendekiawan. Beliau juga sangat dikenal dalam arti karena beliau itu penulis. Dalam tulisan-tulisannya itu apresiasi beliau terhadap kesusastraan, terhadap masalah kebudayaan itu tinggi. Sebagai seorang penulis yang ciri pada zaman itu adalah bahwasanya salah seorang dari yang mendapat pendidikan sedemikian rupa sehingga menguasai banyak bahasa. Beliau adalah seorang multilinguis, ketahui saya. Syahid dengan Nasir satu sekolah di zaman India Belanda di Bandung, di sekolah Al-Hamid University School Western Klasik Adeli, artinya SMA lulusan klasik barat, di mana diajarkan antara lain bahasa Latin. Jadi selain belajar bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, juga belajar bahasa Latin. Ditambah lagi dengan bahasa Arab. Jadi luar biasa. Dalam kiprahnya, Panasir bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional, tokohnya sangat diakui. Beberapa persoalan umat yang pernah terjadi seperti Jepang itu yang dipercaya untuk menyelesaikannya dalam di Filipina Selatan, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain termasuk Palestina. Itu selalu Panasir tampil paling depan dan dipercaya oleh tokoh-tokoh Islam dunia untuk menjadi orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan. Pada saat itu Panasir mengambil kesempatan datang ke Jepang langsung dan menemui Kakek Buddha dan menjelaskan persoalan-persoalan pemerintahan baru di Indonesia. Perangan Indonesia sekarang ini perangannya bukan perangan untuk kepentingan Indonesia saja, tapi kepentingan dunia Islam dan dunia Asia Afrika pada umumnya. Kalau Indonesia terbantu dan kerjasama dengan Jepang, berarti Jepang dan Indonesia bisa membantu dunia yang dalam keadaan kemiskinan, kemeratan dan kezaliman. Bahaya kehancuran dan diombang-ambingkan gerak sejarah menuju lagi ketidakpastian. Rasanya kenangan akan sosok Muhammad Nasir amat pantas untuk kembali dihidupkan. Muhammad Nasir adalah tokoh sejarah yang dengan kualitas ketokohannya seperti dia hanya akan muncul sekali dalam seabad untuk sebuah bangsa. Saya ikut Panasir di Dewan Dakwah. Beliau menyuruh saya mencari banyak buku karena memang sejak muda Panasir itu sangat suka membaca, dan kalau beliau menulis ingin membuat satu statement, mengucapkan sesuatu, biasanya dipikirkan dalam-dalam dengan bahan-bahan yang cukup, dengan argumentasi yang kuat, dan saya disuruh cari buku kemana-mana. Saya kadang-kadang disuruh ke rumah Pak Deliano, ke rumah Pak Rashidi, ke rumah Profesor Zakian Raja, bahkan juga disuruh ke Bandung, ketemu ke rumah Pak Endar Saifuddin Ansari untuk cari-cari buku, banyak tempat. Dan
setelah itu saya bantu beliau membaca buku itu, kadang-kadang menjelaskan kepada beliau apa isinya, dan kemudian beliau mendraft sebuah tulisan. Kadang-kadang saya mendraft tulisan itu, beliau yang memperbaiki dan kemudian dipublikasikan. Memang dalam pikiran saya beliau seorang pendidik yang baik, mengajari banyak hal, bercerita banyak hal, dan dari situ saya dapat belajar dari beliau tentang pemikiran, tentang semangat, jiwa yang beliau miliki, terutama yang saya merasa belajar dari beliau itu tentang kaitannya antara Islam dan politik, bagaimana mentransformasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh masyarakat, umat Islam khususnya, dan juga oleh bangsa kita, bahkan juga ikut memikirkan dan mencari solusi dari berbagai masalah berkembang di negara-negara lain. Semua izin untuk berdiri. Dari pemaparan yang informasi yang disampaikan tadi, itu sebetulnya persoalan yang paling berat untuk kita mencoba membongkar pikiran-pikiran Pak Natsir dari kedalaman pemahamannya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa kita harus memahami dulu judul dari pemikirannya, Islam sebagai dasar negara. Nah, kalau Islam sebagai dasar negara, persepsi kita bahwa negara itu harus negara Islam. Maka untuk menginterpretasi, mengartikan Islam dalam bentuk negara itu seperti apa? Saya ingin bertanya. Ini judul yang saya gambarkan ini, satu muka empat wajah. Bila kita sebagai orang tua yang kita lebih senang untuk mencantumkan foto anak kita di ijazah itu yang mana? Lepas dari idealisme dan tata aturan, kita pengen memasang ijazah anak kita yang mana? Yang nomor 1, 2, 3, 4. Itu semua diberi keleluasaan untuk menginterpretasi bagaimana legal standing belakang, tapi bagaimana kecenderungan kita untuk menetapkan. Nah, politik juga seperti itu. Kita kadang menginterpretasi bahwa yang disebut kemenangan politik itu adalah jabatan politik. Padahal dalam pemahaman Islam, yang disebut kemenangan Islam itu adalah di mana masih ada kelompok meskipun kecil tapi dia memperjuangkan syariat. Gitu. Makanya dalam untuk memahami foto ini tentu kita akan berpikir nomor 4 ini banyak. Saya membuat satu gambaran karena kita ingin keluar dari kejenuhan yang terjadi di Indonesia. Gitu. Satu peci 3 kepala sekarang. Kita tes saja supaya biasanya Aisyah Umar tuh menghese dipakai mikir tadi. Makanya kita jalan-jalan saja, jalan-jalan berpikir sekarang. Dari 3 orang ini tentu menggunakan peci yang sama, tapi kemampuan dan takdir yang berbeda. Gitu. Kita tahu Pak Natsir yang tengah, beliau adalah pemimpin dunia. Tadi saya menyebutkan dai dunia. Dia pemimpin dunia, dia presiden Islam dunia. Gitu. Karena beliau pernah di gimana bisa di dia. Waalaikumsalam. Organisasi Islam dunia. Lalu yang kedua ini, beliau adalah calon pemimpin dunia. Gitu. Dan ini calon qayyimul masjid banyak. Sebab saya lebih cenderung lebih gembira ketika melihat banyak santri sekarang. Artinya yang berbicara di depan itu bagian anak-anak kita.
kita jadi pembersih masjid saja begitu. Oke. Dalam memahami negara maka ada obsesi di situ. Maka Islam dalam pemahaman Panatsir itu adalah obsesi ruh yang digambarkan sama seperti obsesi Persis. Suratun musawwaratun anil Islam wa hikmatul asma. Gitu. Nah, kalau berpikir seperti itu, pertanyaannya, siapkah Persis ketika Mas Joko ini memberikan kekuasaan negara dikelola oleh Persis sekarang? Siapa kira-kira? Ketika negara diberikan kepada Persis untuk dikelola, ada menterinya, ada macam-macamnya, ada seksi di dunia mayanya, macam-macam begitu, sehingga Cimogo saja itu diekspos. Nah, pertanyaannya, ketika Persis sekarang menyatakan kesiapan dengan suratun musawwaratun anil Islam wa hikmatul asma, itu saya katakan yes, seharusnya seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman yang ada di aula ini, di ruangan ini, pasti ragu-ragu. Sebuah lembaga ormas keagamaan setingkat Persatuan Islam benarkah siap untuk memimpin? Padahal Panatsir dia memimpin dunia. Jadi apa yang harus dilengkapi? Nah, selanjutnya tentu tadi dikatakan banyak yang menyatakan dari beberapa tokoh background dari seorang Natsir, beliau tentu lebih jelas, tapi saya menggambarkan pemikiran beliau itu diawali dengan kegiatan beliau ketika beliau pindah SMA-nya di Bandung. Ketika di Bandung, beliau tertarik dengan pergerakan Islam dan aktif di organisasi Young Islamic Bond yang ada di Padang. Lalu di Bandung, beliau langsung tertarik dengan Persatuan Islam. Yang para sejarawan banyak yang menghilangkan sejarah ini. Padahal Natsir jadi besar itu dengan kata pikir Tuan Hasan. Aluran sok ngagambarkeun nu disebat Persis teh Banyaran, Persis teh Bandung, Persatuan Islam Bandung, Persib beda mah. Persatuan Islam Sunda gitu. Jadi Persis itu harus mendunia. Nah, di tangan orang yang human beings memiliki harapan untuk menjadi perekat Islam dunia, itu muncul di Natsir. Ari cek kasar nama Bung Karno diajar sholat di Tuan Hasan ku urang Persis, Bung Karno teh. Ai urang upami berpikir tentang politik teh, sokna bagian orang politik mah gitu. Dan abdi mendarek naon sih bungkul patarosanana ketika kita pengajian lalu negara diambil oleh musuh-musuh Islam, pertanyaannya kita sudah ngaji ya belum? Belum. Jadi ngaji itu pantasiru fil ard. Selalu sadar tentang al-riyaham. Kudunya bar sumebar aya kudu jadi RT, jadi kadus, jadi RW, jadi ibu-ibu PKK. Sirep kabeh itu jeung Kakang Sopian ayeuna setda yang dulu orang takut menyatakan diri Persis. Tahun 2000 itu kita mulai keliling pengajian di Pemda-Pemda, di dinas-dinas, dan orang akhirnya menyatakan lamun Persis nu mimpin mere diberi jabatan, dia bakal loyal dan tidak akan pernah korupsi. Dan sekarang orang di Kabupaten Bandung itu menyatakan akti Persis, padahal kan ngaji buku diambil. Nah, kita yang setiap saat di Persis mau nggak? Pertanyaan seperti itu. Karena untuk menginterpretasi pemikiran Natsir itu harus menjauhkan diri dari pemikiran-pemikiran yang subjektif, kata Ustaz kemarin itu. Jadi subjektivitas itu akan terjadi ketika ada pilihan-pilihan. Oke.
Selanjutnya, apa sih pemikiran-pemikiran agama dan negara menurut Natsir? Natsir melihat di situ bahwa agama harus dijadikan fondasi dan dalam mendirikan sebuah negara. Bahwa agama bukan semata suatu sistem peribadatan atau makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa, antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi agama itu sebetulnya bukan hanya sebuah agama. Kita semua tahu ada seorang pujangga ahli tarikh, dia orang Muslim, namanya Profesor B. Dalam bukunya The Wider Islam itu mengatakan, dan anak-anak semua tahu, Islam is indeed much more than a system of theology. Jadi Islam bukan hanya sekedar agama. Banyak orang menafsirkan bahwa Islam is indeed much more than a system of theology. Itu dikatakan bahwa Islam bukanlah agama, bukan itu. Tapi Islam bukan hanya sekedar agama. It is a complete civilization. Jadi Islam itu adalah suatu peradaban yang sempurna. Jadi Islam memandang politik, Islam memandang kehidupan, Islam memandang muamalah, Islam memandang syariah. Itu adalah Islam yang bisa melihat setiap peradaban yang ada di diri manusia itu. Sehingga orang yang memiliki pemahaman tentang keislaman tentu akan cerdas dalam menetapkan sesuatu sikap. Satu contoh yang tadi digambarkan bahwa ada politik mah wilayah abu-abu, upami syariah wilayah hitam putih gitu. Saya katakan benar bahwa politik itu wilayah abu, lalu Islam itu wilayah yang hitam putih. Artinya hukumnya harus jelas. Tapi orang menginterpretasi wilayah abu-abu itu boleh ngarang. Padahal saya tanya, mungkin nggak bila putih dan hitam, abu-abu itu digabungkan dari putih dan hitam, bisa jadi abu-abu nggak kalau putihnya tidak putih? Warna geuneung. Jadi abu-abu juga dibangun atas hitam dan putih, tetap harus jelas. Seperti apa yang dikatakan oleh Natsir, agama dijadikan fondasi dalam mendirikan suatu negara. Keislaman dan keindonesiaan itu adalah sesuatu hal yang sinergitas, ada terjadi sinergi di antara keduanya. Nah, Pak Natsir memahami bahwa mainstream atau arus utama yang sekarang lagi tren ini, mainstream. Kadang orang ngomong mainstream tapi tidak ngerti. Arus utama yang disebut mainstream dari pemikiran Natsir itu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh mendirikan sebuah negara. Tadi yang ada itu Daulatul Ummah, Daulatul Islami. Tidak ada. Kenapa? Karena di situ digambarkan oleh Rasul beberapa patokan untuk mengatur negara supaya negara itu menjadi kuat dan subur di situ. Bukan subur yang senang nikah itu, bukan. Nah, ada satu ayat Al-Quran Az-Zariyat yang kita semua tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi simpel sebetulnya patokan politik di mata Natsir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kehidupan itu hayatuna kulluha ibadah. Maka ketika beliau jadi presiden dunia gitu, dunia Islam, stylenya tidak berubah seperti tadi kita lihat gitu. Nah, pemikiran agamanya, lalu negara sebagai sesuatu yang perlu dan untuk menegakkan perintah-perintah agama, namun eksistensinya sebagai alat belaka dan bukannya lembaga keagamaan itu sendiri. Natsir mengatakan agama itu alat untuk memberi berkah, alat untuk menurunkan berkah Allah supaya negara kita jadi makmur, gitu loh. Sekarang kita makmur atau tidak? Iya. Untung bukan presiden saya. Oke.
Tujuan negara sebagai sebuah institusi yang paling penting adalah dalam rangka penegakan syariah dengan rumusan konseptual bahwa hukum atau undang-undang hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas dan melaksanakan penerapan hukum, yakni melalui institusi negara. Kenapa orang pada saat itu memperbincangkan 7 kata? Karena impact dari 7 kata itu akan mewajibkan setiap warga negara untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk. Sudah jelas bagi pemeluk. Nanti umat Islam punya kekuatan untuk mengajak non-muslim untuk masuk Islam, mengarah kepada dasar negara tadi. Makanya orang memperbincangkan, lalu orang mengatakan Pancasila itu togut, gitu. Kita pahami dulu dari pemikiran-pemikiran itu. Lalu proses berdirinya sebuah negara karena adanya keinginan dari kaum muslimin. Jadi bangsa ini berdiri atas keinginan kaum muslimin. Mustahil negara ini tidak berdasarkan Islam, kata Nasir, sementara yang memperjuangkannya mayoritas dari 9, 1 Maramis itu yang tidak Islam. Di panitia 9 ya, PPKI Dokulici Jodibito Sakai. Kalau murid-murid Pak Ustadz Bakri pasti paham. Kalau Ustadz ini tidak pernah Dokulici Jodibito Sakai, PPKI dan PPKI. Jadi kehidupan bernegara merupakan satu keharusan. Nah, Nasir mengatakan agama harus jadi rule, bukan negara Islam, karena Rasul tidak memerintahkan. Oke. Selanjutnya, nalar Nasir tentang relasi agama. Negara bukanlah tujuan, negara hanyalah alat. Tapi substansi negara itu adalah agama. Gitu. Tujuan kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dan kehidupan manusia sendiri ataupun sebagai anggota dari masyarakat. Oke, lalu Islam sebagai tolok ukur yang digagas dan diperjuangkan bukan sekedar berlakunya secara formal Islam sebagai dasar negara, melainkan berlakunya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan tujuan dan cita-cita seorang muslim. Pertanyaannya sekarang Islam sudah jadi nilai-nilai kehidupan di Indonesia belum? Ada yang mencengangkan dan saya kesal melihat gambar satu spanduk bahwa hormatilah orang yang tidak berpuasa. Jadi ebel di rumah sidat akhirnya. Kudu nama hormatilah orang yang berpuasa, sekarang hormatilah orang yang tidak berpuasa. Gara-gara ayam jualan nasi uduk dina bulan puasa. Jadi abnormal memang. Hanya kesimpulannya sakit, ayah versi selama 2 versi itu Pak, gitu loh. Oke. Islam menurut Nasir itu berbicara tentang kekuasaan. Jadi Islam tidak lepas a priori terhadap kekuasaan. Tapi Islam itu adalah sebuah the real power, kekuatan. Digambarkan bahwa di situ bahwa pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi. Artinya kekuasaan itu tidak akan lepas dari otoritas Tuhan, otoritas Allah. Posisi penting kepemimpinan artinya setiap muslim itu pemimpin, maka karakteristik pemimpin itu, karakteristik muslim adalah pemimpin. Innallaha la yasma'u apa itu? Ummati, auqala umat Muhammad. Itu Allah dilalata wa iyatullah ma jamati. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku atau beliau bersabda umat Muhammad SAW di atas kesesatan. Upami Al-Sadidi jadi Kuswandi Allah yarham. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di surga. Itu Panasir dan Eri itu incung Panasir. Jangan macam-macam kita. Kalau berbicara tentang jamaah, tentang jamiah itu jangan macam-macam. Dan Eri itu adiknya ketua bidang lembaga hukum, bagian hukum Sajudi adiknya.
Persis. Oke, Islam sebagai dasar negara. Sekarang yang harus dipahami dari pemikiran Pak Natsir. Menurut Pak Natsir, salah satu ciri suatu negeri yang pemerintahannya tidak memedulikan keperluan rakyat digambarkan dulu dalam pemahaman Islam sebagai dasar negara itu, di mana membiarkan rakyat bodoh dan dungu, tidak mencukupkan alat-alat yang perlu untuk kemajuan agar tidak tercecer di negeri-negeri lain seperti kita sikitan dia betapa batas kita dipersoalkan oleh negara Malaysia, lalu kita berhadapan-hadapan dengan negara kecil Australia gitu. Kita ciut, kita takut. Di masa Natsir nggak ada. Jadi ini yang digambarkan. Kalau rakyat bodoh dan dungu itu bukan pemerintahan yang memedulikan rakyat. Jadi kalau pemerintahan yang memedulikan rakyat itu harus cerdas. Yang kepala-kepala negaranya menindas rakyat yang memakai Islam sebagai kedok atau memakai langkah ritual agama sebagai kedok, itu realitas sekarang yang ada. Padahal Pak Natsir tahun berapa? Di abad ke-20 awal, abad ke-20. Nah ini yang lucu, Natsir tidak pernah canggung membela Pancasila. Jadi orang mendistorsi, menggeser bahwa Natsir itu benci terhadap Pancasila dan musuh Pancasila. Bahkan orang yang memperjuangkan syariat Islam itu adalah orang yang akan menghancurkan Pancasila. Gitu. Di situ digambarkan di Karachi dikatakan dalam sumbangan Islam bagi perdamaian dunia. Pak Natsir berpidato pada saat itu, Pakistan adalah negara Islam. Hal itu pasti baik oleh kenyataan penduduknya maupun oleh gerak-gerik haluan negaranya. Dan saya katakan Indonesia juga adalah negara Islam. Itu di Karachi loh. Oleh kenyataan bahwa Islam diakui sebagai agama dan panutan jiwa bangsa Indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi bahwa Islam itu adalah agama negara, Indonesia tidak memisahkan agama dari masalah kenegaraan. Dengan tegas, Indonesia menyatakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi tiang pertama dari Pancasila. Kaidah-kaidah yang 5 yang dianut sebagai dasar rohani, dasar akhlak dan susila oleh negara dan bangsa Indonesia. Untuk meyakinkan, saya gambarkan di sini Pancasila. Pancasila yang pertama, tadinya saya ingin coba dulu. Ini ada yang tidak paham, tidak hafal Pancasila nggak? Saya khawatir memang nggak ada begitu. Kalau nggak ada berarti harus syahadat lagi. Kebalik ya. Oke. Pertama ketuhanan Yang Maha Esa itu diambil menurut Natsir dari Qul huwallahu ahad. Jadi jangan sekali-kali meragukan Pancasila karena Pancasila dibuat oleh umat Islamnya sekarang didistorsi oleh pikiran-pikiran orang yang benci terhadap Islam, jadi seperti parah sekarang Pancasila dipahami. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu menurut diambil dari surat An-Nisa ayat 135. Wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu. Di situ, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Hendaklah kamu jadi manusia yang adil. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dari surat Al-Hujurat. Itu dikatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Maka persatuan Indonesia itu harus ta'aruf di situ. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Itu diambil dari surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Jadi syura, permusyawaratan. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi Pancasila adalah ruhnya Al-Qur'an, begitu. Ketika Pancasila didistorsi, digeser, kita sekarang sudah dijebak. Memang orang memperbincangkan tentang 7 kata saja, padahal Pancasilanya sendiri Islam, gitu loh. Orang memperbincangkan 7 kata. Lalu sekarang orang membuat syariat perda alkohol ini ya, minuman beralkohol, perda kemaksiatan dan segala macam. Itu ada Pancasila yang melindunginya begitu.
Sehingga ada satu momen ketika ada raperda tentang zakat di Kabupaten Bandung dulu itu. Waktu saya dipercaya diamanatkan oleh Kang Ahyar untuk jadi anggota dewan gitu di situ. Jadi yang mengamanatkan Kang Ahyar waktu itu. Itu ada pembahasan raperda zakat. Dari 45 anggota dewan waktu itu hanya satu yang menolak, namanya Eri Ridwan Latif. Aneh kan? Eri yang partai Islam lalu menolak raperda tentang zakat. Maka saya didaulat untuk berbicara di podium paripurna. Saya mengatakan, saya menolak dengan tegas bahwa raperda ini untuk dibahas. Ada yang interupsi bahwa kenapa ini umat Islam justru menolak raperda tentang zakat. Saya tampung, begitu panas, lalu ada sedikit rame di luar, yang baret merah, baret hijau untuk Buddha ini. Tentara ditutup puyung bapak, di luar itu. Karena kan setiap orang punya. Saya belum pernah, karena saya punya bintang lebih dari 100 juta di atas. Jadi nggak pernah saya punya bodyguard macam itu. Nah, itu akhirnya saya menjawab begini, saya menolak pembahasan raperda zakat itu simpel. Saya angin pada negara ketika raperda itu menguntungkan dirinya sebagai negara dan bisa diambil dari umat Islam, itu mereka ambil dan membuat hukum. Bahasa sederhana lagi, hari karena duit umat Islam kekeruan, hari ngalaksanakeun syariat Islam humul sudah. Kalaupun mau itu dibahas, maka Kabupaten Bandung itu harus berdasarkan syariat Islam. Ayo mah karena duitna umat Islam dicopot melalui pakai perda segala macam. Gitu. Nah baru orang tahu. Nah, cenah ieu ada ahli cenah jelema teh. Dipikir-pikir nya tapi asal obrolan cepot jeung buta gitu. Jadi pemikiran Islam yang digambarkan oleh Pak Natsir itu begitu. Nah, Natsir mengatakan apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran Al-Quran? Natsir mengatakan perumusan Pancasila adalah hasil musyawarah yang tadi saya sebutkan. Pemimpin pada saat taraf perjuangan kemerdekaan memuncak tahun 45. Natsir percaya pemimpin yang berkumpul itu sebagian besar beragama Islam gitu. Oke. Tadi menafsirkan Pancasila, Pak Natsir mengatakan dengan ada retorik Natsir bertanya, mungkinkah Al-Quran yang memancarkan tauhid dapat a priori bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Ini mencoba menafsirkan bahwa Pancasila itu dari Quran, dari umat Islam gitu. Mungkinkah Al-Quran yang ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan adalah al-ijtimaiyah, itu al-adalah maksudnya keadilan, bisa a priori bertentangan dengan keadilan sosial. Yang ketiga, mungkinkah Al-Quran itu yang justru memberantas sistem feodal pemerintahan atau istibdad, diktatur semena-mena, setelah meletakkan dasar masyarakat dalam susunan pemerintahan, dapat a priori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat. Lalu yang keempat, mungkinkah Al-Quran itu yang menegakkan istilah islahul bainan nas, damai antara manusia, sebagai dasar yang pokok yang harus ditegakkan oleh umat Islam, dapat a priori bertentangan dengan apa yang disebutkan pri kemanusiaan. Dan yang kelima, mungkinkah Al-Quran yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar, bukan meletakkan tapi meletakkan yang sehat bagi kebangsaan, a priori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan. Jadi pikiran Pak Natsir bukan Pancasila itu tauhid, tapi umat Islam yang membuat Pancasila. Jadi kalau Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, maka komunis itu nggak boleh ada di Indonesia. Jadi kalau ada kelompok yang memang santer, kita versis menolak adanya komunis, itu yang tidak bolehkan bukan ormas Islamnya itu, bukan, tapi Pancasilanya yang tidak bolehkan. Jadi dua pilihan, boga agama cicing di Indonesia, boga agama keluar, begitu. Jadi simpel, sederhana.
Karena Pancasila inilah yang melindungi. Oke. An-Natsir sangat yakin dalam pangkuan Al-Quran Pancasila akan hidup subur, satu dengan yang lain, tidak a priori bertentangan, dan di atas tanah dan iklim Islam lah Pancasila akan hidup subur. Sila ketuhanan Maha Esa harus menjadi point of reference. Jadi poin yang menjadi referensi ruh pokok. Dalam kalimat tugas Natsir menyebutkan sebagai sangat tragis bila Pancasila itu sekuler, dipahami sekuler dan tanpa agama. Padahal substansi Pancasila itu agama. Seperti apa yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno mengatakan merelatifkan eksistensi asal usul ketuhanan yang Maha Esa. Wajar kalau Bung Karno diajarkan itu Tuhan Hasan barijeun dina usia sekitar 60 lebih. Karena diajar utek-utekan ke Tuhan Hasan. Jadi saya lebih senang mengatakan Soekarno Islam oleh Persis gitu. Wajar kalau memikir menggambarkan bahwa relatif ketuhanan yang Maha Esa itu direlatifkan eksistensinya. Dan itu didukung oleh Ruslan Abdul Ghani, anggota konstituante dari Partai Nasional Indonesia pada saat itu. Pokok utama dari sila-sila dalam Pancasila adalah sila kebangsaan dalam reaksi terhadap kolonialisme. Jadi Ruslan Abdul Ghani ini orang PNI pada saat itu. Yang ketika ada Natsir, beliau tidak bisa ngomong dan tidak berani untuk bicara. Selanjutnya dukungan dari Arnold Monomutu. Pancasila terdiri atas dua lapis fundament, kata Natsir, bahwa fundament moral dan fundament politik. Nah, ada anggota konstituante yang beragama Kristen mengatakan Pancasila tanpa ketuhanan yang Maha Esa merupakan ideologi materialis semata-mata yang secara prinsipil kami tidak dapat menerimanya. Orang Kristen menolak ketika Pancasila itu di pemahamannya tanpa ketuhanan yang Maha Esa begitu. Nah, dasar ketuhanan ini Pak Ahmad Sami Mari yang sekarang sudah member ke liberal. Itu dasar ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan untuk menjalankan negara yang baik, sedangkan dasar kemanusiaan adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik. Begitu. Dasar ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya dasar menghormati agama masing-masing, melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan yang kebenaran. Itu yang disebut Pancasila di mata komentar Natsir sekarang mengenai Arnold Monomutu yang Kristen itu. Umat Kristen dan umat Islam sama di situ menggambarkan bahwa dasar negara yang bersumber wahyu lain atau baiknya melalui Injil ataupun melalui Al-Quran, dengan demikian akan mendapatkan kiranya kenyataan baik golongan saudara Monomutu, golongan kami mendapat persesuaian dalam satu hal esensial, yakni sama-sama menolak paham sekularisme sebagai falsafah negara. Jadi pada saat itu sudah jelas Pak Natsir mengatakan seperti itu. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan umat Islam akan merubah Pancasila, itu aneh. Umat Islam menyiana menyerah dirubah begitu. Hanya kita sering dijebak oleh mereka itu. Akhirnya atas peranan yang signifikan itulah Natsir ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Natsir tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang menjadi Perdana Menteri. Mengenang peristiwa itu, Natsir berkata, setelah mosi integral berhasil, saya dipercaya jadi Perdana Menteri. Satu hal yang semula tidak saya pikirkan, saya juga heran. Wartawan harian Merdeka bertanya kepada Presiden Soekarno tentang siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Kata Soekarno, ya, siapa lagi kalau bukan Natsir dari Masyumi itu. Mereka punya konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi. Jadi kalau sekarang umat Persis memperjuangkan konstitusi, ada kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan untuk mengamankan konstitusi itu adalah fitrah yang memang dikembangkan. Jadi siapapun orang yang memberikan kebaikan di awal, maka ketika ada yang melanjutkan kebaikan itu, dia akan terkiri kebaikan itu. Maka itu adalah karakter Persis.
Nah, Soekarno sekarang bersikukuh memintanya menyusun kabinet walau tanpa dukungan PNI. Proses pengembalian kepada negara kesatuan telah dilaksanakan Natsir dengan cara yang bermartabat dan menyenangkan. Hal lain karena Natsir dan partainya mendukung sistem kabinet presidensial. Soekarno menduga Natsir akan toleran kepada kehendaknya untuk berpidato pada saat Perdana Menteri Natsir menyampaikan kebijakan kabinetnya. Soekarno mengira Natsir akan bersikap sesuai dengan sikap partainya. Tapi apa di ujungnya? Ternyata berpendapat sebagai Perdana Menteri dalam sistem kabinet parlementer yang pada saat itu seperti diatur undang-undang sementara, dia harus menetapkan politik pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan presiden. Jadi kecelek Bung Karno itu, karena memang Bung Karno begitu yakin dalam pemikiran mendukung pemikiran Natsir. Nah, saya menyimpulkan catatan saya bahwa proses perumusan dasar negara itu bukanlah proses instan sekali jadi. Di dalam proses tersebut ada dialog tajam dan bermutu tinggi yang turut memberi warna kepada Pancasila. Oleh karena itu, mengklaim Pancasila seolah-olah milik golongan tertentu dan langsung jadi pada saat pertama kali disebutkan namanya ke publik adalah di situ digambarkan klaim yang tidak memiliki dasar argumentasi dan basis sejarah yang kuat. Di situ dikatakan masih terdengar sekarang ini, sampai sekarang masih terdengar bahwa negara kita ini bukan negara sekuler, juga bukan negara agama, begitu. Ungkapan ini mengesankan seolah-olah negara ini negara yang bukan-bukan, begitu. Padahal jelas konstitusi kita sejak pembukaan sampai Batas Tubuh jelas mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi versi Natsir ini sangat lebih tegas. Banyak orang berkata NKRI adalah harga mati. Pertanyaannya, ketika menyatakan itu, adakah yang masih mengingat bagaimana proses menjadi NKRI itu dilakukan? Jadi proses panjang yang dilakukan itu. Dalam rangka pembentukan karakter bangsa, sudah saatnya kita menyimak lebih seksama perjalanan hidup bangsa ini dan para tokohnya. Kecenderungan untuk selalu mencatat perbedaan di antara para pemimpin bangsa di masa lalu ternyata harus dikoreksi. Para pendahulu kita biasa berbeda pendapat tajam dan keras, tetapi mereka tidak pernah kehilangan kehangatan dalam hubungan pribadi dan kekeluargaan. Itu orang yang hebat di situ. Di Urama berbeda pendapat, pableng-leng gitu. Di sepiji kubah nasional di tengah, di sepiji di juru, digencat di sholat berjamaah. Itu soal-soal kubah saja begitu. Tapi sanes video itu nyontokeun. Nah, itu yang perlu disampaikan. Nah, jangan lama-lama ini hariwang. Jadi persoalan substantif dari pemikiran Natsir, keislaman ke Indonesia itu adalah satu hal yang tidak bisa dibedakan. Tidak perlu Indonesia ini menjadi negara Islam, tapi ruh dari Islam Indonesia itu harus terjaga dalam konstitusinya, gitu. Jadi kalau orang sekarang meragukan bahwa Pancasila itu tauhid, dia harus belajar sejarah lagi. Indonesia tauhid, lalu pemerintah Indonesia tauhid, tapi aneh, buka KTP, yang pakai duit Republik Indonesia noyak turun Garudaan, gitu. Nah kalau memang menganggap Indonesia tauhid, pindah dari Indonesia, gitu. Kenapa Persis bertahan di Indonesia? Karena Persis dalam bingkai Natsir dalam memahami Pancasila itu. Persis dalam perspektif kita adalah pemahaman Natsir ada di dalamnya, dan Natsir mengambil ide pemikiran besar Persis dalam aplikasi politik. Kembali lagi, kurang tegas bagaimana Persis Muhammad Natsir menggambarkan Pancasila dalam kehidupan negara. Jadi Islam sebagai dasar negara itu adalah ruh Islam, ruh sebuah negara, substansinya ruhnya Islam. Jadi gambarannya baru ngobrol dari pemahaman foto tadi sudah bisa tergambar. Oh, eta kalinya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi negara ini negara sekuler, negara ini negara bukan gitu.
Kita harus menetapkan negara Indonesia adalah negara Islam. Kenapa? Dari dasar negaranya Pancasila. Jadi kalaupun ada yang menolak, robah Pancasila. Kalau merubah Pancasila berarti perang dengan kita, gitu. Jadi Pancasila, NKRI harga mati itu milik Islam, hanya mereka dibalikkan karena propaganda itu. Jadi seolah-olah jadi umat Islam inilah yang salah, padahal Islam dan Soekarno oleh Persis. Maka Persis saatnya harus memimpin di Indonesia maupun di dunia, begitu. Kita memimpin di ulah elek Pak Haji Ahyar itu, Pak Haji Ahyar ketua jamaah. Itu dalam usia yang sangat matang, beliau masih siap. Hari ini pemuda ada noge, Allahu Akbar. Kita harus bangun begitu. Saya teringat Pak Basam Al-Yaham Ramana saat ini. Ketika saya masih kecil waktu itu, beliau mengatakan di saat Islam bakal mimpi di Indonesia, karena tahun ayeuna aya Jam Parman di Peru pada saat itu. Tahun berapa ya? Masih kecil ya waktu itu ya. Jadi pada saat itu sudah digambarkan. Nah, itu mungkin satu gambaran dari pemahaman Islam sebagai dasar negara, baik tekstual maupun kontekstual. Memang Islam menjadi ruh agama, ruh negara, gitu. Jadi kalau sekarang ada orang yang menginterpretasi bahwa Indonesia itu bukan negara Islam, kita katakan iya. Tapi ruh Indonesia dengan dasar negaranya itu dasar negara Islam. Kalau menggunakan data pikir Panasir. Hanya pertanyaannya kita setuju dengan Panasir? Walau alam. Kita perdebatkan sekarang. Dan kalau memang mau berdebat 3 jam kita siap, karena saya punya bukunya. Ada banyak buku, banyak yang satu hilang entah kemana, dicari, ternyata buku pojok di dalam dinyimpan. Akhirnya disemprot. Buku-buku. Ya, memang. Begitu gamblang dan mengesankan. Beliau Ustaz telah memaparkan pemikiran dari Muhammad Nasir. Nah, saya kira masih banyak waktu bagi kita untuk berdiskusi. Barangkali ada pertanyaan dari para peserta, silakan mengajukan tangannya. Untuk termin pertama itu 3 orang. Maka jangan malu-malu. Nah, Haji, Ahyar, 2, Rifki, ya 3 orang. Ya, makasih. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Ustaz, ada yang mengkritik M. Nasir dalam artikelnya, namun saya curiga dia orang liberal, multikulturalisme. Belum lagi sebelum dia menulis artikelnya, dalam biografi yang ia tulis, dia tidak lengkap dalam menjelaskan sejarah atau biografi M. Nasir, bahkan tesis pun tidak disebutkan seperti itu. Nah, dia mengklaim bahwa Islam sebagai dasar negara ini terlalu memaksakan agamanya sendiri, karena pada hari ini banyak pemikiran tentang multikulturalisme itu sendiri, dan seperti itu. Jadi ini sejauh mana Islam menggambarkan SWOT-nya, gitu, strength, weakness, opportunity, and threat, itu untuk berkontribusi langsung pada negara. Apakah memang harus langsung pada politik praktis, ataukah hanya sebatas politik transformasi sosial, hanya untuk mencerdaskan rakyatnya dalam berpolitik? Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, ada satu pertanyaan Ustaz. Saya belum paham terhadap togut. Kalau ditanyakan kepada yang lain, togut itu apa? Ya togut, ya seperti itu togut. Jadi berpikir togut itu Pancasila aja gitu. Nah, satu itu apa ya, pengertian togut secara gamblang gitu. Terus yang kedua,
mungkin Ustaz mengetahui apa alasan-alasan mereka yang menganggap bahwa Pancasila itu takut Indonesia itu atas dasar negaranya Pancasila waktu itu sendiri. Terus ya kenapa alasannya? Terus sampai orang mereka gitu akan berniatan membuat negara Islam gitu. Mungkin itu seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya nggak nyangka pertanyaannya berat-berat. Jadi di satu sisi bunga pertanyaan itu berat, berarti ilmu saya masih kurang. Tapi di situ sisi lain saya juga ada tanggung jawab yang harus lebih intens seperti apa yang dikatakan oleh Pak Haji Arya. Karena memang ada satu trik, satu gambaran langkah untuk menghancurkan umat Islam yang sering dikatakan oleh Sajaya itu. Untuk menghancurkan Islam, musuh-musuh Islam tidak akan pernah menghancurkan masjid, tidak akan pernah membakar Al-Quran. Karena ketika langkah itu dilakukan, maka mereka berpikiran bodoh. Jelema bulat oke ningali masjid dihancurkeun mah itu bakal udah pukurireun aing cara ibadah yang kayak masjid kurang dirungkukeun mah wae gitu. Iya. Tapi dari apa? Dari tata pikir. Nah, kalau orang sejarah seperti Pak Adli itu tahu betul, karena sejarah itu sejarah penguasa. Jadi Pancasila bisa dikloning dari setiap saat. Nah, kalau kita sebagai orang ya umat yang memang dididik oleh Marxis, kita tidak akan pernah melakukan sholat ketika tidak ada perintah sholat. Gitu. Biasa ngarang sebab hayatuna kulluha ibadah. Nah digambarkan substansi ide. Makanya kemarin ketika Pak Nasir diajukan jadi pahlawan nasional itu tantangannya berat. Kenapa? Karena konsekuensi Nasir sebagai pahlawan, maka apa yang ada dalam pikiran Nasir itu benar. Hanya orang menyembunyikan tadi. Jadi pemikiran Pak Nasir itu, dan ketika orang tahu Pak Nasir itu benar, maka orang takut bahwa mengetahui bahwa Nasir itu Persis, gitu loh. Makanya orang Persis di outsider. Nah, kenapa orang tidak menghargai? Karena tidak jelas benderanya. Kalau Nasir mengatakan bahwa Islam Indonesia itu adalah dasar negaranya Islam, itu jelas. Siapa mau protes dan berdebat? Makanya sekarang purifikasi panggilan Mas Padli, purifikasi Mas Padli jadi Padi, Pak Padli. Purifikasi penjernihan pemikiran dengan keterangan benar kata-kata Pak Yahya. Hari ini kita harus sudah mulai menggali. Nah, hari komunisme reus nyebut kuring bangga, kuring reus jadi anak komunis, ai kurang Persis, kurang Islam. Malah itu beres. Perang, tapi kita kan bukan persoalan perang dan tidak perang. Ghazul Fikri, pertarungan ideologi ini akan senantiasa ada underground di bawah tanah. Ini sebetulnya harus sasarannya ke pemuda yang bisa nanti ada diskusi 3 tokoh misalkan. Yusril diundang, lalu bagaimana diundang, lalu siapa lagi diundang di dia gitu. Netong pikirannya banyaran dari Persis dan Indonesia dan Persis gitu. Gitu. Nanti mau bahas tentang itu. Terus banyak dan pemikiran tentang substansi Islam yang di Indonesiaan itu sesuatu yang harus memang diperjuangkan dan untuk disosialisasikan. Menjawab Rifki tadi, memang bagaimana menginterpret sementara banyak kelompok-kelompok yang menggambarkan terjadi propaganda dalam politik ada propaganda. Propaganda itu memutar balikan fakta. Sieta belok gitu. Terus ada kelompok yang memang menyatakan
mereka malu, jadi nu gelotek itu propaganda namanya. Jadi gampang. Kalau kita difitnah, kita jangan terjebak mencari yang memfitnah. Kenapa? Karena itu asap, apinya kebencian. Lebih baik kita diamkan dan kita buat langkah-langkah yang efektif. Saya pernah ditanya oleh Pak Obat, kalau penerapan syariat Islam cek Erik, naon ada Erik nyebutnya dari Murim Pak Obat, kantor di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bupati gitu ya. Cek Erik penerapan syariat Islam teh naon? Maksudnya kumaha Pak? Ya diurang di Indonesia di Kabupaten Bandung. Simpuring ada urang ada lami karena diajak ngobrol lagi mengajak ngobrol tentara sanes kiai gitu. Saya katakan Bapak ayeuna salat itu penerapan syariat Islam. Bapak ngalaksanakeun saum Senin Kemis itu syariat Islam, penerapan syariat Islam. Nya atuh naon atuh make diperjuangkeun wae, hayang diperjuangkeun tah. Milari ukur dina eta bilang Pak. Ayeuna upami Bapak jadi bupati, teras ngalaksanakeun ide-ide Bapak dilaksanakeun terus Bapak selesai jadi bupati, maka itu jariah kebaikan. Nya contohna naon sih? Padahal deui kan eta teh. Contohna upami Bapak ayeuna bupati jadi pemimpin di Kabupaten Bandung, ada malah syarat edaran himbauan kepada ibu-ibu di Kabupaten Bandung atau hawa perempuan menggunakan jilbab. Oh kan syariat itu gampang bisa lah kurang. Sebenarnya waktu syariat itu yakin karena beliau tentara kan. 3 bulan kemudian muncul kan suratnya himbauan dari KSD di Tararium. Jadi kayak orang Timur Kristen ditiung karena tiung jadi budaya. Bukan kapasitas religi lagi, tiung itu budaya. Gitu. Nah itulah penerapan Islam. Maka Pancasila politik itu hanya bagian. Karena saya menafsirkan karena saya ini didikan Ustaz Didi atau di Al putra Mas Suparman gitu. Adina Ustaz Didi. Artinya petetan, panaksir gitu loh. Saya berpikir ketika orang di politik praktis, mereka ngajak ke partai anu. Dauin kan politik lain karena partainya lain, karena partai bawa syariat Islam begitu. Cina boloho gitu makanya baik boloho cina ebel. Ya kayak sekarang lah, saya di kampus, ketika di sini banyak yang harus dihadapi, tinggalkan kampus, gitu. Karena saya ingin memberikan jariah itu. Jadi kalau pemikiran Panasir kita tidak adopsi dalam aspek kehidupan tadi itu mahasiswa tular ke virus-virus tentang pemikiran kenegaraan itu. Jadi aspek-aspek fitrah ketika ada musuh Islam yang benci terhadap Islam itu fitrah bukan musuh. Hanya kita suka memperlakukan dia musuh. Jadi musuh dalam manehna neungeul ka urang. Tapi gitu baca prot dewe kata saya. Ya tentang konsep dan segala macam termasuk yang togut itu interpretasinya gampang. Membuat Tuhan baru gitu lah. Togut itu gitu. Membuat Tuhan baru. Jadi Pancasila itu dianggap Tuhan baru. Padahal dalam politik ada fikih siasat. Yang tadi itu fikih siasat juga harus hitam putih karena munculnya abu-abu juga kalau putihnya jelas, hitamnya juga jelas. Tidak mungkin jadi wilayah yang abu-abu tanpa putih dan hitamnya jelas. Jadi tetap mesti ada ketegasan. Jadi yang disebut togut dalam pemahaman sederhana saja bahwa persoalan-persoalan negara ini sudah mempertuhankan Pancasila sebagai Tuhan gitu loh. Walaranya simpel karena sekali ngawal diajar ke Persis. Sebab Persis anu nyieun Pancasila Persis Islam maksudnya. Nah, kenapa orang memperjuangkan ingin
yang mendirikan negara Islam, itu bagian propaganda kelompok yang memang benci terhadap Islam. Jangan disangka, jangan dikira bahwa kelompok-kelompok radikal itu dibuat oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Islam. Yang tergambar dari Front Pembela Islam apa? Kekerasan. Itu propaganda. Kenapa? Karena ketika Falyughayyir biyadihi yang dimunculkan dalam mass media. Tapi ketika Front Pembela Islam masuk di Aceh, masuk di waktu tsunami. Sekarang itu Front Pembela Islam membersihkan anu dan anu. Sehingga brand kita, cara berpikir kita menganggap bahwa Front Pembela Islam itu sangar gitu loh. Saya justru mengajak Islam itu sangar. Tapi bil mau itu Islam itu sangat. Saya ngaji di satu tempat. Nah, cenah ngaos sama Ustaz Eri. Ustaz Eri mah beres lain, Ustaz Eri mah persatuan. Begitu. Jadi how we play? Bagaimana? Kalau di media di media sosial dan segala macam, maka kenapa saya lebih saya kan lebih aktif di karakter nyebatkeun teh. Sadari macam apa poinnya ada di gadget dan segala macam, gitu. Maka ketika saya ngomong macam-macam dan segala macam itu ditelepon dan segala macam kunaon jam Ustaz. Jadi kurang mari, tapi orang melihat dari pemahaman yang disampaikan itu bukan emosional, tapi dia seperti itulah si Mas tukang bakso itu mimpi negara keces gitulah. Jadi sok nulis bebas saja. Hanya jangan kita terjebak pada persoalan itu. Jadi ketika mereka ingin mendirikan negara Islam, pertanyaannya Islam yang mana? Apakah Pancasila belum cukup untuk jadi lahan umat Islam sekarang mensosialisasikan Pancasila itu produk umat Islam. Non muslim namanya hiji. Kimaramis itu. Dan kita dihianati hanya karena kalimat 7 kata itu. Padahal Pancasilanya Islam 7 katanya itu kekhasan Masyumi. Makanya di ujung itu dihapus, Masyumi dibubarkan. Karena lamun ngagentos Pancasila aya nu katipeng Bang. Nu tadi mempercayakan ke Panasir, ternyata Panasir punya konsep dari undang-undang itu. Segera disebutkan ya, yang diajar sholat ke Persis itu katipu Panasir begitu. Jadi Pancasila itu siga kieu. Upami kapungkur mah ningali sholat nu utek-utekan pasti Persis. Ayeuna Mas Padli ningali nu utek-utekan cacat tu Persis. Padahal utek-utekan itu saurkeun Bapak, saur Pak Didi, saur Ustaz Didi, urang yang absenan we eta di nami eta. Ya mulai Eri minta yang di nami eta. Jadi utek-utekan itu untuk trademark bahwa itu Persis gitu. Jadi utek-utekan itu Persis. Kapungkur Persis, sholat Id di lapak, ditertawakan sekarang semua sholat di lapak. Ini Persis tidak menyebutkan eta ngomong saya tidak. Tepu, Eri gak bungkul nunggu kabeh. Begitu. Nah, ketika mengganti dasar negara, itu pertanyaannya dua, kan harus bersayap pikiran politik itu. Dia pro Islam atau dia benci Islam, atau dia ingin mengembangkan kesan bahwa Islam jadi troublemaker di negara ini. Gitu. Nyata tadi ya, anu geus ka Persis tapi kajeluk anu ieu mah gitu. Nah, fikih dakwah, fikih siasa itu harus digunakan seperti itu. Sehingga sulit orang. Satu contoh ini. 17 Agustus kenapa hapusnya? Mas Padli. 17 Agustus kan pakai ini nih, pakai apa? Tutup papih teh non? Papayon kan? Papayon dia. Tapi diajak.
Jadi di Gerwan, papi di Gerwan dengan nyaran papi itu loh. Yang muda mah di absenan saya. Dari mah sepugu kuliah yang lanjut gitu mau di absenan dan saya di dia. Kata si payu di dia sebab makanya dogat. Menuju 17 Agustus. Saya kan harus hadir nih. Jadi yang terhormat. Lalu upacara 17 Agustus. Kata pembina upacara, pada bendera Sang Merah Putih, hormat, gerak, begitu. Kalau di pencinta alam, kepada orang itu hormat, gerak. Kalau di negara begitu, kepada bendera Merah Putih, hormat, gerak. Pak Oban di kiri saya itu hormat, dia tentara kan? Tentara, saya diam. Terus saya nyanyi Indonesia Raya. Marilah kita berseteru. Saya teroris bukan? Ketika saya nyanyi seperti itu. Kalau disampaikan dengan enak, enak saja. Gitu. Oke. Hormat, gerak, saya tidak hormat. Pak Oban kakinya, maklum dia tentara kan? Yang lencong itu sepatunya hitam, yang becir. Nicap, hormat. Dia nicap, saya bilang, Pak, pan hormat bendera, kena kakinya bendera. Ih, kawajar. Saya beliau. Padahal saya menghindari momen itu. Bagaimana menggunakan dalil supaya kita jadi holy place sebetulnya. Mau menghormat bendera kan hormat dia mau menghormat apa? Gue ngobrol, itu berkesan beliau. Persis makinah dakwah gitu. Jadi memang RI persis yang mereka katakan. Padahal obat tentara itu golong pada saat itu. Kita tidak perlu. Oh, dalil hormat segala macam. Seperti tadi saya katakan. Suratun musawwaratun anil Islam wa hikmatul asma. Orang cerdas akan menafsirkan bahwa bangsa ini harus menggunakan Al-Quran, tidak ganti Pancasila, tidak begitu. Maka itu terus istinbat dalam menetapkan kaidah-kaidah itu. Asiknya ngobrol begini mah 3 jam 1 Januari Bu. Jadi pokok dia berem ngobrol akhirnya nyambung. Dia enggak hese enggak bedakeun mana nu sare jeung mana nu beunta. Politik begitu. Dan jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, bagaimana mendesain zikir kita untuk menginterpretasi Al-Quran menjadi membumi, tidak melangit. Sekarang Al-Quran itu melangit. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim begitu, melangit, tidak membumi. Padahal Al-Quran itu harus membumi. Benar nggak? Al-Quran melangit. Ya kita ramai sekarang di negara kok Ahok dan segala macam. Dan halal darahnya Ahok itu di teman-teman pergerakan di Jakarta. Kenapa? Ketika dia menyatakan jilbab itu pengguna jilbab itu menggunakan serbet, maka saya katakan di media sosial halal darahnya di wilayah yang tertutup, tapi bukan di wilayah yang terbuka gitu. Nah, jadi kalau yang hobi di media sosial dan segala macam, ya bergeraklah di situ, ambillah itu manfaatan gitu. Ayo mah, sorry lagi bete, pakai tiur, pakai foto, terus geninah gitu mah. Hari videoan, foto, hari diculik mung, aneh. Siap kalau diculik kesiap, tong protes gitu. Jika ibu-ibu, sepuh kurang. 17 Agustusan dia baru datang ini pakai rapia dia cocok edan aing dewasa dicari dugem geus diajar leuletik nah geus gede dicari ya mudah-mudahan sekali lagi reasoning yang kita sampaikan ini menjadi motivasi kita untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Islam is much more than a system of government. Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi it is a complete civilization. Islam adalah sebuah peradaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga pikiran kita dan rasa kita
senantiasa selalu ingin berbuat kebaikan pada Islam, karena Tuhan tidak perlu kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Kita tidak, orang tua kita tidak perlu diluluhkan, tapi kita yang harus meluluhkan kebaikan mereka. Itu saja tadi. Mudah-mudahan dari mohon maaf bila ada hal yang kurang pantas untuk didengarkan. Itu ya memang saya gila memang, karena orang Islam itu tidak suka mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan pemateri dari Ustaz Haji Eri. Ada pertanyaan? Boleh? Baru ya, itu? Ya. Oke, silakan. Sampai 9:10 nggak apa-apa ya? Ini satu penanya dari Vika, kayaknya kenal nih. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Ya. Nama saya Bina, Ustaz. Di pemerintahan kita sudah tidak melihat lagi yang dari Persis gitu. Tetapi teringat dari kalimat Ustadz Oom yang kemarin, berlomba-lomba itu antara mobil dengan mobil, bukan yang di dalam satu mobil. Tetapi ketika yang dari Persis itu keluar dari partai Islam, saya tidak akan menyebutkannya, tetapi itu PBB lah gitu, keluar dari partai Islam, salah satunya misalkan ke Gerindra atau Nasdem dan sebagainya, itu banyak yang dari Persis sendiri menganggap bahwa itu ini pengkhianat, nah gitu. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang yang seperti itu? Gitu, Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ngobrol di mahal ini. Satu terobosan, karena memang itu pemahaman liberalisasi ilmu, liberalisasi kehidupan tidak konotasinya negatif. Gitu. Oke. Jawabannya simpel. Artinya harus sering baca. Orang ada implikasi. Kalau orang menetapkan implikasi politiknya sangat tetap. Itu yang disebut Eri itu bodoh dalam politik. Dalam pemahaman saya, kalau ada partai yang memperjuangkan syariat Islam, maka kita pertahankan mati-matian. Karena ketika partai ini mati, maka kita telah mati. Gitu. Tapi ada fikih siasat, pemahaman bahwa fantasi bil art seperti tadi menyebarlah. Nah, justru saya tidak melihat yang negatif ketika ada loncat pagar. Ada orang ke Gerindra, ada orang ke mana, ke Gerindra dan segala macam gitu. Itu tidak menganggap satu hal yang negatif. Tapi pertanyaannya, substansi dari ruh keberangkatannya untuk apa ya? Sekali lagi, kalau saya loncat pagar dari tahun 2004, saya sudah jadi pejabat sekarang. Gitu. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh partai yang memang besar pada saat itu. Tapi saya tidak mau memang yang jadi santri, yang jadi asatid, gitu. Dan sekarang tidak lalu peluang itu tidak ada. Jadi ukuran yang tadi dikatakan oleh Bina itu tergantung dari orang melihat sisi mana. Kalau sisi Pancasila bilang komitmen menyebarkan virus-virus kebaikan, itu boleh dilakukan seperti itu. Karena harus ada argumentasinya kalau menetapkan ijtihad itu. Tapi untuk saya pribadi menganggap saya lebih baik mati ketika partai yang mendorong syariah itu mati. Dan saya harus hidup ketika partai yang mendorong syariah itu harus dipertahankan hidup. Jadi tergantung dari sisi mana.
Kalau ada orang yang menginterpretasi itu hal yang negatif, berarti kadang ngaji deui, itu bina. Kalau ada orang yang loncat pagar ke partai-partai lain, gini, ada obrolan. Kasih cenah ka Gus Yasmin, tahu Gus Yasmin? Ketua Dewan, mantan Ketua Dewan dari partai sebelah, mungkin. Tadi kalau pasar di Guru Minda, bagusnya tidak. Cenah si Adi mau bengarnya menang korupsi, cek anggota dewan teh. Hari diobrolkan ka Simkuring, mecik Simkuring. Nah, atuh yang beungar mah di hutan. Tong ngamu goreng ge mah keur mah. Teu beungar kalau ngamu goreng batur dosana numpuk. Dan kuring mah moal sia kitu, gitu loh. Nah, itu tahapan approach personality yang digambarkan. Jadi sama dengan yang tadi. Ini dunia bebas. Dunia bebas itu bukan dunia yang tanpa batas. Itu kebebasan itu karena ada batasnya. Yang harus kita buat adalah batasan-batasan. Harus dicari dulu untuk batasan-batasan. Maka tidak salah orang menginterpretasi orang yang loncat pagar dari partai politik satu ke partai politik lain. Tetapi kita juga tidak lalu menafikan itu sebuah kenyataan, karena memang tahapan kekuatan Islam itu belum real karena lalu catat wae, dan itu by design, begitu. Itu direncanakan oleh musuh-musuh Islam. Jadi lamun cicing di Islam dipikageuleun kudu benci ke Islam tong amak kan geuleuh. Itu teh fitrah lebih jelas yang urang teh cicing dina Islam gitu loh. Jadi kalau pika nanti binar itu masuk di politik lalu loncat akan saya tampar. Kenapa? Karena saya akan mendapatkan dosa juga dari kebodohan anak saya tentang interpretasi politiknya, gitu. Jadi kesannya kan galak, yang guru galak, saya teroris. Tapi saya juga artis, gitu. Kamu serius jadi ngomongin teroris di kesana kan? Saya sia-sia ayah di apa kebodohan waktu saya kan jadi demonstran waktu itu. Tahun 98 itu Mas Pati, saya ditangkap 3 hari di garnisun di situ. Orang Banjaran nggak tahu bahwa saya ditangkap. Dan TGT-nya no. Karena demo ditangkap begitu. 3 hari 3 malam. Yang teman saya itu Bapak dan Ibu melihat dan ada nama Pak Fajrul Rahman. Tahun 89 untuk masih kuliah. Itu akhirnya pada saat itu dibebaskan 250.000 tahun 88. Desa kampus kan Kadahar si Padang gitu. Nah, dalam pemikiran kita bahwa lebih jelas orang menjelaskan ketetapan dirinya di mana dia berdiri, maka orang akan menghargai. Saya Persis, saya Bulan Bintang, saya Islam, begitu. Sok saya mana komunis, begitu. Komunis Bekasi ya, gimana? Tapi masalah, aduh katakan. Begitu. Nah, kita mesti tegas di sebelah, tapi tidak sombong dan harus gemar menabung. Cinderella, begitu cakap. Ya, tidak lebih 10 menit tidak apa-apa. Bebas. Kali ini ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al Ustaz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz. Telah memenuhi undangan dari panitia. Barangkali kita besok kayaknya ini perlu ada kontak waktu ya. Kontak waktu, bagaimana kalau misalnya besok kita mulai seperti tadi, jam 6 kurang 1/4, supaya yang datang jam 5, tadi jam 5 sudah ada yang datang, kasihan. Yang datang jam 7 kasihan, yang jam 7 kasihan ketenangnya. Jadi gimana kalau kita kontrak saja, jam 6 kurang 1/4 kita mulai,
Nanti sekitar beresnya mah tidak apa-apa, terserah, bebas kita semua beresnya. Cuman besok kita mulai jam 6 kurang seperempat. Jadi kita belum melaksanakan syariat Islam. Ya, mungkin itu ada sedikit pengumuman untuk besok pemateri yaitu Ustaz Dian Hardiana MPDI. Besok tidak akan ada materi secara hard copy gitu. Jadi banyak ratusan slide. Kalau kayaknya kalau dibuat materi hanya beberapa lembar kita nggak bisa. Jadi bawa flash disk saja. Nanti peserta bisa membawa flash disk untuk nanti minta ke panitia. Demikian untuk kali ini. Saya memohon maaf apabila dalam pembawaan acara ini banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi esok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.